Seberapa sulit sih mencintai diri sendiri? Nah, kalimat mencintai diri sendiri itu emang kelihatan gampang banget diucapin dan sering banget kita dengar, tapi untuk maknanya itu sebenarnya sangat banget dalam dan sangat banget kompleks ya guys ya. Ada hari dimana lu ngerasa kayak diri lu tuh hari ini cukup banget, tapi besoknya lu bisa ngerasa diri sendiri itu sangat bersalah, lu sangat membenci diri sendiri, lu merasa kayak nggak layak banget buat siapapun, lu nggak layak buat dicintai, lu nggak cocok dapet teman baru, lu nggak cocok dapet sahabat baru gitu. Padahal sebenarnya lu tuh sangat layak, dan itu artinya lu belum mencintai diri lu sendiri, dan itu lu belum bisa menerima diri lu sendiri guys. Mencintai diri sendiri itu bukan soal tentang tahu caranya, tapi gimana caranya kita berani untuk mulai mencintai diri sendiri, karena itu emang diawali dengan keberanian guys. Jadi untuk mencintai diri sendiri itu contohnya seperti ini ya. Ketika kalian merasa gue kurang produktif banget hari ini tuh kayak banyak banget gue leha-lehanya, padahal kalian itu sebenarnya hari itu udah bener-bener sangat amat produktif, dimana misalkan kalian kerjain 10 project yang seharusnya cuma 3-4 project, tapi kalian tuh masih tetap ngerasa gue masih belum maksimal. Nah, kalian itu berarti belum sadar tentang batas diri kalian, kayak kalian tuh nggak kasih waktu diri kalian buat istirahat, buat nafas sejenak. Itu kalian belum sepenuhnya mencintai diri kalian sendiri, belum kasihan sama diri kalian sendiri gitu. Ini terutama buat orang-orang yang perfeksionis banget biasanya ya, perfeksionis keras gitu. Jadi mulailah kalian kasih istirahat atau kalian pahami batas diri kalian sendiri, karena orang-orang yang belum mencintai dirinya sendiri tuh biasanya terlalu memaksimalkan banget suatu hal gitu. Padahal kalian sendiri tuh punya batasnya. Kayak kalian tuh kerja harus benar-benar kerja banget, dan kalian tuh nggak sadar besoknya udah benar-benar sakit banget, udah burn out banget, dan kalian tuh masih maksa kerja gitu guys. Itu benar-benar suatu kekerasan terhadap diri sendiri ya, itu nggak baik sebenarnya. Walaupun kelihatannya itu kalian benar-benar pekerja keras banget. Nah, terus ada pertanyaan lagi, siapa sih yang belum mencintai dirinya sendiri? Nah, jawabannya itu adalah banyak banget di antara kita guys ya. Terutama buat kalian yang terlalu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Mungkin kalian membandingkan diri kalian dengan teman sekelas kalian dulu yang mungkin dulu main bareng, dan sekarang dia mungkin sudah menikah, sudah punya anak, sudah sukses, sudah punya mobil, dan kalian bandingin tuh dengan diri kalian sendiri yang saat ini. Dan kalian tuh fokusnya ke pencapaian si teman kalian itu dan berfokus kepada kekurangan diri kalian sendiri. Contohnya, kayak tadi dia udah punya mobil, gue belum punya apa-apa, padahal di satu sisi kalian udah punya motor gitu loh. Dan perjuangan kalian punya motor itu sebenarnya hasil kerja keringat kalian sendiri, sedangkan si teman kalian itu mungkin beli mobil karena hasil lotre, contohnya ya. Itu kan suatu hal yang tidak sangat amat layak dibandingkan teman-teman. Di satu sisi dia memperoleh apa yang dibangga-banggakan orang lain itu dari segi keberuntungan, dan kalian mendapatkan motor itu dari kerja keras kalian, dari keringat kalian sendiri, dan itu benar-benar nggak worth it banget buat dibandingin. Jadi kalian tuh terlalu memperlihatkan kelemahan kalian, sementara kalian tuh membandingkan dengan apa yang orang lain punya, apa yang teman kalian punya gitu, apa yang mereka capai, dan itu sangat nggak adil teman-teman. Dan itulah kalian nggak bakal bisa mencintai diri kalian sendiri kalau kalian seterusnya tetap begitu. Nah, perasaan kalian tuh nggak berharga buat siapa-siapa lagi itu terjadi ketika kalian tuh merasa capek, merasa gagal. Contohnya seperti ini. Ketika di kantor kalian ada suatu project yang mungkin gagal, yang mungkin di bawah dari standar yang kalian tentukan, itu kalian merasa kayak emang gue gagal kok, emang gue nggak layak buat siapa-siapa, bahkan untuk di kerjaan gue aja gue jadi pecundang doang gitu. Bahkan kalau lagi main Mobile Legends contohnya, jadi gue juga pernah lihat ya, ada satu ketikan di Mobile Legends pas lagi in game. Jadi dia bilang gini, surrender aja, emang gue tuh selalu kalah di mata dunia, gue selalu kalah dalam hal apa aja. Itu kayak kalian tuh ngerendahin diri kalian sendiri, dan kata-kata itu tuh tertanam di dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian itu emang gak layak buat siapa-siapa, gak layak buat dicintai, gak layak buat sukses, bahkan gak layak buat hidup gitu, gak layak buat main game, gak layak buat memenangkan pertandingan sebatas Mobile Legends doang gitu loh. Padahal game sebenarnya itu adalah hidup kalian sendiri teman-teman. Nah, padahal kalian itu cuman sedang capek doang, makanya kalian tuh gak maksimal, dan ketika kalian lagi nggak maksimal itulah muncul rasa gue nggak layak buat siapa-siapa, gue nggak layak, dan bahkan gue nggak layak banget buat hidup. Nah, saat dimanakah perasaan itu muncul? Jadi untuk lokasi strategisnya itu cuma ada di kepala atau di hati kalian doang teman-teman. Contohnya ketika kalian lagi asik banget nih scroll sosial media ya, scroll reels,
Tapi kalian ngelihat teman kalian yang udah sukses, yang pamer Lamborghini misalkan, pamer mobil baru, sedangkan kalian tuh belum punya apa-apa, cuman punya motor dari hasil kerja keras kalian sendiri. Nah itu muncul di situ tuh, di saat kalian lagi rebahan tadi. Lu bisa dalam keadaan rebahan yang tadinya buat nyantai, jadi overthinking. Jadi ngebandingin diri lu sama orang-orang yang mungkin udah di atas lu. Padahal lu nggak tahu hasil dia itu dari atas itu mungkin dia dari pesugihan, dari hasil judul, menang lotre, kita nggak tahu teman-teman. Nah tapi kita selalu membandingkan dengan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, yang kesuksesan orang lain punya. Padahal kita dengan kerja keras kita sendiri, kita tuh udah benar-benar mendapatkan itu dengan hal-hal yang mati-matian gitu. Itu nggak worth it banget teman-teman ya. Nah terus mengapa sih kita sulit banget untuk mencintai diri kita sendiri? Nah jawabannya itu mungkin karena kita ngelihat nggak ada yang suka sama gua, nggak ada yang sayang sama gua. Jadi kayak diri kita sendiri juga nggak bisa dan ngerasa nggak layak untuk dicintai orang lain. Padahal kalau nggak ada yang cinta sama kalian, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu gitu loh. Dan kalau kalian ingin mencintai orang lain, kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri dulu. Gak mungkin dong kalian bisa mencintai perempuan atau laki-laki dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Tapi kalian tuh nggak bisa mencintai keterbatasan kalian dan kekurangan kalian sendiri. Itu sangat amat gak worth it dan gak adil banget buat diri kalian sendiri teman-teman. Dan mungkin kalian itu terlalu mencari validasi dari orang lain. Kayak gue layak lo dicintai, gue layak lo untuk disayangi, gue layak lo untuk kalian temenin. Tapi di dalam diri kalian sendiri itu kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri. Itu ironis banget sih teman-teman. Nah bagaimana? Sekarang bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri? Nah jadi itu caranya kalau versi gue ya, itu dengan cara pelan-pelan aja. Kayak ngobrol dengan diri sendiri, di dalam kesunyian, kesepian, itu kalian coba deh. Kalian ngobrol dengan diri sendiri, kalian luangkan aja luka-luka masa lalu kalian. Mungkin rasa dikecewain dengan orang lain, mungkin rasa dilukai dengan orang lain, rasa ditolak dengan orang lain, rasa gagal kalian, rasa pencapaian kalian yang masih kira-kira belum di bawah standar kalian gitu lah ya. Itu nggak apa-apa, unek-uneknya lempar aja, dikeluarin aja ketika kalian lagi sendiri. Cuman Tuhan yang dengar dan diri kalian sendiri yang dengar. Tapi itu ketika kalian mendengarkan itu, kalian kayak ngerasa plong, hati kalian bakal damai, bakal kelihatan banget rasanya kalau dunia ini tuh gak ada yang mencintai gue, tapi gue harus bisa mencintai diri gue sendiri. Jadi anggaplah ya, di depan kalian itu ada diri kalian sendiri versi umur 5 tahun teman-teman. Coba kalian bayangkan di depan kalian ada bantal guling, dan bantal guling itu coba bayangkan anak kecil berumur 5 tahun dan itu diri kalian sendiri. Tatap mata polosnya, tatap muka polosnya, mata binarnya. Kalian akan ngomong apa dengan anak kecil itu? Kalian ngomong apa dengan dia? Kalian bakal bilang apa? Kalau kalian lebih keras, kalian maki-maki anak kecil itu, berarti kalian benar-benar belum bisa dan keras banget sama diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian tuh kayak ngerasa kasihan, ngerasa pengen meluk dia, nah itu adalah pertanda kalau kalian sebentar lagi bakal bisa mencintai diri kalian sendiri. Kalian tinggal sering-sering aja ngomong dengan anak kecil itu gitu teman-teman. Bukan berarti lu ngomong dengan bantal guling itu lu gila, enggak ya. Itu lu bukan gila teman-teman. Itu benar-benar suatu refleksi yang sangat deep, yang sangat dalam banget, yang bahkan orang dewasa, orang yang umur 50 tahun, 60 tahun bahkan nggak bisa ngerasain itu seumur hidupnya teman-teman. Kalau kalian bisa ngerasain itu, kalian benar-benar wah udah hebat banget sih menurut gua. Nah guys, untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu guys ya. Dan kalau misalkan kalian punya perasaan tentang masih membenci diri sendiri, atau udah mulai mencintai diri sendiri, atau punya temen yang punya indikasi kayak sering banget nyakitin dirinya sendiri, kayak terlalu baik juga sama orang lain sampai nyiksa diri sendiri, itu berarti mereka belum mencintai diri sendiri. Coba komen teman-teman dan share video ini ke mereka supaya mereka juga mungkin bisa lebih mencintai dirinya sendiri guys ya. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai titik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel ini supaya kita bisa refleksi harian setiap hari kayak gini. By the way, nama gue Ray Sansan. Terima kasih udah dengerin gue sampai akhir sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.